jam 7 kurang 15 menit. Kita udah siap-siap, kita udah packing semua. Kita akan bersiap-siap menuju pintu rimba Gunung Raung bersama teman-teman. Ada Edi yang siap-siap, ada Denu, halo, ada Dewi, dan ada teman baru. Halo Kak. Hai. Jadi Dharma lagi di luar, lagi sarapan sepertinya. Dharma yang mempersiapkan semuanya. Kita sambil nunggu abang ojek karena dari base camp ini menuju ke warung apa ya? Warung pos 2. Di warung pos 2 itu kita akan diturunkan sama abang ojek. Jadi ikutin terus perjalanan pendakian kita menuju puncak Gunung Raung. Jadi ini situasi di base camp pagi ini. Ramai bersama Bapak ojek. Tuh ramai banget ya. Jadi base camp yang aku tempatin ini namanya base camp Bu Suto. Ini tempat istirahat kita semalam di sini. Dan yang lain juga ada masing-masing tempatnya. Bisa tidur semalam? Bisa dong. Pendakianku kali ini di manage langsung sama Mas Pian. Jadi buat kalian yang mau naik Gunung Raung bisa hubungi dia. Nanti aku cantumin nomor teleponnya. Terima kasih. Jadi ini ojeknya sama siapa aja boleh? Boleh. Oh gitu. Tak pikir ada langsung. Cuaca aman cerah ya. Nah, cuaca itu sekarang lagi full senyum. Full senyum. Berarti itu di sana gunungnya. Ntar kita naik ojek, turun di sekretariat, kita briefing dulu. Habis itu baru lanjut ke warung. Oke. Start jam 7 lebih 5 menit. Sudah naik ojek bersama Bapak siapa Pak? Ah? Pak Rois. Pak Rois ojek Gunung Raung. Jadi menurut Pak ojek dari base camp menuju ke warung itu sekitar 7 kilo. Kita berhenti sebentar di sini untuk melakukan briefing. Jadi sekarang kita akan melakukan briefing dari pihak sekretariat Gunung Raung. Kita akan di briefing bagaimana seharusnya perjalanan pendakian menuju ke Gunung Raung ini. Jadi rencananya kita akan camp di camp 7. Cuacanya terpantau sangat cerah. Menurut Mas Pian full senyum. Ya Besti. Sudah tahu dan paham untuk melakukan kegiatan pendakian 3 kali baru yang terkenal sulit jalur dan treknya. Saya kira pastinya sudah banyak persiapan dari teman-teman yang kegiatan di pagi hari ini. Sudah siap? Siap. Yakin? Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Selamat datang jalur pendakian yang tepat. Yang mana jalur ini jalur satu-satunya yang bisa menembus puncak Gunung Raung yang tingginya 3.344 DPR. Sebenarnya selain Bela tadi baru masih ada pilihan lagi yang lebih mudah yang tidak sulit. Kayak kali baru. Contohnya Glemor, Damiwangi, Songkon sama Purwoso. Akan tetapi masih baik. Selain dia kali baru tidak bisa sampai ke puncak Sejati. Ya. Dan jalurnya paling sulit, paling berat melalui jalur via kali baru yang sampai akan lalui dari ada ini. Yakin? Jalurnya ini masih baik, ada 9 camp dari pos 1 ke 4 masih landai. Kebirikan start pemeriksaan dari 50 derajat, estimasi waktu paling lama nanti dari pos 1 ke camp 2. Seandainya trekkingnya dari Pak Sunaria atau pos 1 ke camp 2, estimasi waktunya bisa 3 jam. Sekarang bisa diminit waktu dan tenaganya teman-teman. Ojeknya bisa lanjut sampai camp 1. Ya. Kalau awalnya judulnya cuma ke pos 1 Pak Sunaria, sekarang ojeknya bisa lanjut ke camp 1 yang estimasi waktu kalau jalan 2 jam dari pos 1 ke camp 1. Dan tolong teman-teman
minatnya mau trackingnya dari pos 1 atau dari camp 1. Seandainya dari pos 1 ke camp 2 bisa 3 jam. Kalau ojeknya sampai ke camp 1, perjalanan dari camp 1 ke camp 2 tinggal 1 jam. Tapi ada tambahan biaya lagi kepada ojeknya nanti setelah dari pos 1 ke camp 1. Dilanjut Mas ya. Nanti ada pilihan, ada opsi 2, ada 2 opsi. Yang pertama ojeknya sampai ke camp 1. Yang kedua sampai ke camp 1. Setelah di camp 2 ke 3, 3 ke 4, estimasi waktunya sekitar 1 jam, 1 jam. Tergantung kondisi stamina dan cuaca. Alhamdulillah untuk cuaca cerah. Dan untuk saat ini jalur pendakian Jaya Bali Baru ini cuma ada 1 pendaki dari 90. 1 tidak ada, selainnya tidak ada. Sepi banget. Ya. Jadi 1. Sekarang posisi kami menuju puncak Sakti dan melakukan turun dari puncak. Ya, cuacanya cerah. Cuma ada angin agak kencang. Lalu berdoa saja Mas ya, besok mudah-mudahan cuacanya cerah dan anginnya tidak seberapa kencang. Dilanjut Mas ya, setelah di camp 4 pastinya normalnya tadi yang saya sampaikan 1 jam 1 jam estimasi waktu dari camp per camp. Normalnya nanti nyampe di camp 4 sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Jam 12 sampai jam 1 siang, mudah-mudahan tidak lebih. Karena apa? Ini masih setengah perjalanan. Setengah perjalanan yang mudah, masih ada yang setengah lagi yang sulit dari 4 camp 7 Mas. Ini tanjakan full, tidak ada landai apalagi turunan. Ini kebanyakan teman-teman trouble-nya dari 4 camp 7. Karena banyak, Pak, ini ada yang ketendang pulang gitu. Ada yang balik. Karena apa? Sampai di sini tidak sempat istirahat. Subuh. Kadang masih pemula. Kadang kurang persiapan dan sebagainya. Akhirnya tidak bisa lanjut dari 4 ke 7. Dan mudah-mudahan dari sekian yang sudah ikut briefing ini semuanya mudah-mudahan lancar di hari pertama. Dari 4 ini sampean akan makan siang dulu kalau bawa bekal. Setelah itu istirahat agak lama karena dari 4 camp 5, 5, 6, 7 ini yang paling sulit. 4 ke 5 ini masih awal permulaan. Baru akan menghadapi camp 5 sulit, yang tersulit nanti dari 5 ke 6. Ini jaraknya pendek tapi membosankan dan melelahkan. Di sana kita pihak pengelola sudah mengasih alat bantu, ada beberapa tambang yang kita pasang untuk memperlancar pergerakan teman-teman menuju camp 6. Dari 6 camp 7 sekitar 900 meter nanti ada bayangan 1, bayangan 2. Kalau sudah mencapai bayangan 2 sekitar 20 menit sampai akan mendarat di camp 7. Normalnya biasanya teman-teman jam 3 sampai jam 5 sore. Estimasi waktu dari sini sampai jam 7, 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10. Ini kayaknya masih muda-muda semua. Mudah-mudahan semangat dan fisiknya sama. Kadang-kadang semangatnya jadi nggak sulit. Ya. Mudah-mudahan normal materinya di jam 7 sekitar paling lambat mudah-mudahan jam 5 sampai sudah merapat di jam 7. Tidak ada masalah. Kesehatan, bahkan mudah-mudahan tetap mendukung. Setelah di jam 7 akan camp atau bermalam. Nanti malam akan melakukan trekking lagi yang akan lebih berat, lebih sulit. Ini akan summit dari jam 7 menuju puncak Zali. Yang idealnya biasanya teman-teman itu summitnya sekitar jam 1 sampai jam 2 malam. Makanya kalau sampai nyampean di camp 7 itu sampai gelap, dikhawatirkan istirahatnya tidak cukup. Ya, istirahat harus agak lumayan lama. Sampai dari camp 7 sekitar jam 1 sampai jam 2, yang estimasi waktunya sekitar 5 sampai 6 jam sampai puncak Zati. Dari 7 ke 8 ini tanpa pemanasan. Ini langsung tanjakan full dari 7 ke 8. Yang estimasi waktunya sekitar 1 jam. Mudah-mudahan lolos karena perjalanan tengah malam tanpa ada pemanasan, kadang-kadang mau mual, mau muntah. Banyak masih. Kadang-kadang sampai habis tidak ada yang mau dikeluarkan, itu ada beberapa teman-teman yang kurang persiapan dan juga mungkin sampainya di jam 7. Mudah-mudahan dari sekian ini mudah-mudahan aman. Sampainya nanti ya kalau capek ngantuk pastilah ya. Mudah-mudahan.
Baru lolos ke 8, 8 ke 9 agak landai. Jalanan sekitar 1 jam. Dari 9 ke puncak bendera sekitar 20 menit. Nanti alat panjat dan climbingnya dipakainya dari puncak bendera. Penggunaannya dari ekstrim pertama sampai ekstrim 4. Baru alat itu setelah turun dibuka kembali di puncak bendera. Ya, maka dari itu teman-teman siapapun yang akan melakukan kegiatan pendakian di Bia Kali Baru diwajibkan bawa pemandu mas. Mohon maaf kita pengelola bukan mempersulit kepada saya. Karena raung yang melalui jalur Bia Kali Baru ini lengkap. Di samping jalurnya berat, nanti treknya akan menggunakan alat yang tidak semua pendaki itu mampu dan bisa. Karena tidak semua gunung harus panjat dan climbing. Ya. Kalau di raung lengkap, di samping jalurnya berat, sampean akan diuji nyalinya nanti dari puncak bendera ke Sejati. Karena pengalaman di raung ini pernah ada insiden meninggal dunia 2018 bulan Desember akhir, dia tidak pakai jasa gaib dan tidak izin kepada kami selaku mengelola. Akhirnya dari 3 peserta yang satu tidak sampai ke puncak Sejati, memutuskan balik dari puncak bendera, yang 2 orang memutuskan sampai ke puncak Sejati dengan cuaca yang tidak memungkinkan waktu itu badai. Akhirnya bisa naik, tidak bisa turun. Fasilitas di raung ini tidak seistimewa di gunung yang lain. Ini masih alami. Contoh kecil, toilet gunung yang ada di raung cuma ada 2 tempat, di camp 4 sama di camp 7. Di camp 4 1 tempat, di camp 7 ada 3 tempat. Toilet gunung mas, bukan toilet duduk ya. Toilet gunung. Kalau mau menggunakan tempat itu, isunya jangan sampai berserakan mas, ya. Karena ada setelah pakai tisunya kadang-kadang berserakan. Asal buang saja. Akhirnya menjadi pandangan, baru turunnya nanti bisa dikatakan pendaki saja. Yakin? Amin. Begitu yang bisa disampaikan. Sebelum lanjutkan, mari kita berdoa mudah-mudahan kegiatan dari awal. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat menikmati yang bermanfaat. Sukses dan sehat. Tepat jam 8 kita udah sampai di pos ojek warung. Jadi dari base camp kita diturunin di pos ojek warung. Itu biayanya 200. Kita akan siap-siap doa lalu melakukan pendakian bersama teman-teman. Doakan supaya pendakian kali ini lancar. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita melakukan trekking dari Warung ke Camp 7. Mungkin estimasi waktu kalau cepat ya itu sekitar 7 jam, normalnya 8 jam. Tapi alhamdulillah kita udah mangkas waktu dari pos 1 ke Warung dan naik ojek, jadi agak cepat lah nanti. Sebelum berangkat kita berdoa semoga selalu diberi keselamatan dan kecerahan, tidak ada suatu halangan apapun. Mungkin sebelum berdoa ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Udah ya. Doa menurut keyakinan masing-masing, silakan. Berdoa takkan pernah selesai. Apa nih? Ntar Mas Pian bilang. Sri Kandi Gunung. Kita mulai di start pendakian ini di ketinggian 1159 mdpl. Dari pos ojek warung sampai di camp 1 8 menit. Benar kan?
jalan kurang lebih 57 meter. Sebentar lagi 1 kilo. Dan sekarang kita ada di ketinggian 1242 mdpl. Kaldera Gunung Raung ini merupakan kaldera terbesar di Pulau Jawa dan dia jadi gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Semeru dan Gunung Arjuna. Pokoknya kalian nih nggak akan nyesel pakai dia. Ya Mas Bian ya. Tadi kita berhenti sebentar aja, cuma nemenin Dewi pipis. Dia kebelet pipis, maklum nenek-nenek. Sebenarnya ada ojek juga sini kan. Aku udah hampir jalan 1 kilo dan kita sekarang ada di ketinggian 1242 meter di atas permukaan air laut. Oh ya, aku mau kasih sedikit edukasi ke kalian. Kalau kawah dari Gunung Raung ini merupakan kawah terbesar yang ada di Pulau Jawa. Dan dia punya jenis letusan, yaitu letusan strombolian, yang artinya letusan kecil tapi terus-menerus. Dan Gunung Raung ini terakhir erupsi tahun 2015. Nanti kita tanya sama Mas Pian, benar nggak tahun 2015? Katanya sih dari camp 1 menuju camp 4 landai terus. Ya emang dari tadi kita jalannya itu masih datar-datar aja. Jadi cuman tetap kita saat mulai trekking usahakan nggak usah terlalu buru-buru, santai aja, buat sestabil mungkin gerakannya, karena kita harus siap tenaga di pos 5 ke atas. Indah, cuacanya enak sih, nggak terlalu ada angin, mataharinya juga cukup terik. Dan ini cuaca kayak gini tuh bikin kita tuh maunya minum aja terus. Ya nggak Besti? Iya. Ya nggak Jess? Tadi di kantor sekretariat Gunung Raung itu total ada 40 pendaki yang naik hari ini. Dan kita jadi grup pertama yang jalan duluan. Kita sudah jalan 1 kilo dengan durasi 28 menit. 30 menit kita hiking dan kita sudah menempuh perjalanan 1 kilo 12 meter. Mari kita lanjutkan. Di sini ada motor-motor, cuman aku bingung orang-orangnya kemana. Dan ternyata motor bisa sampai sini ya Mas Ben ya? Sampai sini. Ini motor terakhir udah porter, nggak bisa lagi naik ke atas. Nggak bisa lagi, motor terakhir. Yuk. Hutan di Gunung Raung ini menurut aku seperti hutan di Cemarageseng saat start mulai dari bawah. Cemarageseng tuh cuacanya tidak terlalu dingin tapi di puncak dingin, dan sama banget kayak hutan di Gunung Raung ini. Di sini tidak terlalu dingin, kita tuh ungkap, kita tuh gerah karena emang panas. Jadi kalau ada angin tuh enak banget, selir. Oh, ada angin. Kan. Karena tadi 1 kilo ke belakang itu treknya masih landai, dan ini pertama kali aku lihat tanjakan. Dan kita hampir jalan 2 kilo. 57 menit kita udah jalan 2 kilo. Katanya sebentar lagi 5 menit lagi pos 2. Pohon di tengah ini menandakan menurut Mas Pian 5 langkah lagi kita sampai di pos 2. Yeay! 1, 2, 3, 4, 5. Ini nek bah gitu tuh. 1 jam 8 menit
di jarak 2 kilo 33 meter di ketinggian 1.400 meter dari permukaan air laut, Camp 2 Gunung Raung. Setengah 10. Jam setengah 10 aku meninggalkan Camp 2 melanjutkan menuju ke Camp 3 yang kurang lebih estimasinya katanya 1 jam. Jadi mari kita lihat apakah kita mampu kurang dari 1 jam atau lebih. Nggak apa-apa. Dari tadi juga kita langkahnya stabil, santai. Di Camp 2 kita nggak berhenti terlalu lama, cuma nemenin Edi ngerokok, lalu kita melanjutkan perjalanan menuju Camp 3. Jalurnya didominasi dengan tanah dan akar-akar, dan menurut aku masih enak banget jalurnya. View pertama yang aku lihat selama di jalur, view kebuka, keren banget. Dan di bawah ini udah jurang. Mari kita lanjutkan. Aku didatangi 2 kupu-kupu, dan kalau dalam pengetahuan spiritual itu artinya bagus. Aku sudah jalan 3 kilo dengan durasi perjalanan 1 jam 37 menit sekarang di ketinggian 1.500. Selama ini jalurnya suka banget landai, nggak tahu nanti di sana. Twing. Jam setengah 11 kurang 10 menit. Kita sampai di pos 3 dengan ketinggian 1.633 mdpl. Aku sudah jalan 2 jam. Dari bawah jaraknya 3 kilo 78 meter, hampir 4 kilo. Yeay! Sampai. Di sini tempatnya cukup besar. Di sini menurutmu bisa camp nggak? Bisa. Bisa kira-kira berapa tenda? Jadi menurut Dharma di sini bisa camp, tapi tidak dianjurkan ya, karena jauh, terus tempatnya juga nggak terlalu luas, cuman bisa 3-4 tenda. Dan bersama teman-teman baru. Halo teman-teman baru. Halo. Halo teman-teman baru. Halo, salam kenal Kak. Halo. Halo teman baru. Nanti mungkin setelah mbaknya melihat kaldera di Raung, mungkin akan sembuh lukanya. Ini yang terluka. Kenapa namanya bisa Raung? Ada sejarahnya atau gimana? Atau karena suaranya yang mengaung-ngaung? Kalau Suara angin? ya suaranya dulu mengaung-mengaung dulu, jadi dikasih nama Gunung Raung gitu sih. Kalau menurut teman-teman, cuman kalau cerita dulunya itu nggak Ada mitos-mitos apa di sini? mitosnya itu kalau Mas Pian masih belum pernah ngelihat sih, alhamdulillah masih belum dinampakin apa-apa. Jadi aman-aman aja ya. Jadi tergantung kitanya ya. Kalau kitanya positif aja, pasti akan dikasih yang hal positif. Yang penting kita niatnya bagus aja udah. Kalau di gunung, tolong ya teman-teman, kalau di gunung kita harus niatnya yang bagus, jangan yang aneh-aneh. Soalnya setiap gunung itu pasti ada mistisnya sendiri-sendiri. Nih, Mas Pian nanya ya, boleh nggak? Boleh dong. Dari camp 2 sampai camp 3, capek nggak Mbak? Enggak, masih enak. Masih enak. Masih enak. Ntar dari sini ke sana pelan-pelan aja. Jangan Dari cepet-cepet. camp 5 ke atas itu ya, camp 7 itu ya, berarti 5, 6, 7 atau 4 ke 5 itu udah nanjak terus. nanjak terus. 6-7 lama banget.
Pokoknya bismillah. Aman masih ya, stamina ya, masih nggak terlalu capek ya. Kita Oh makan ya, siang ini kalau jalur kali baru ini dibuka kapan? 2002. 2002. Jadi jalur kali baru ini dibuat tahun 2002. Jadi hampir 20 tahun. Berarti ini jalur terlama atau gimana? Ini jalur ini dibuka oleh itu namanya Pataga Surabaya. Dia kepala gitu. Tapi Gunung Raung ini punya 4 jalur atau 5 jalur? Kalau jalurnya yang saya Jalur ketahui masih ada 4. 4 jalur. Cuman yang resmi itu resminya sih resmi, cuman nggak apa ya, nggak kayak merbabu gitu. Kalau Ini merbabu kan 4 jalur ini semuanya nggak ada sumber air. semuanya nggak ada sumber air. Cuman kalau di Puncak Coklat via Glenmore itu ada, cuman airnya itu nggak mengalir, air hujan aja. Oh, jadi ditadah gitu. Iya, ada batu gitu, ada bebatuan gitu. Jadi ya, kayak di Agung, persis sama di Agung. Cuman kalau pendaki banyak, rame, terus musim panas, sama aja nggak bisa. Kita ketemu semeton Bali di sini, guys. Siapa? Wayan aja pakai. Wayan sama siapa? Sama Widi. Sama Widi, Wayan dan Widi. Jam 10.44 meninggalkan camp 3, kita melanjutkan perjalanan menuju camp 4. Dan di camp 4 nanti kita akan istirahat lama karena untuk makan siang. Karena udah jam makan siang. Dan menurut Mas Pian, dari camp 3 ke camp 4 itu kurang lebih 1 jam. Sejauh ini trek dan perjalanannya itu masih enak banget menurut aku. Tidak terlalu terjal, tidak terlalu curam, masih landai. Kalaupun terjal, terjalnya cuma sedikit sih, nggak terlalu parah. Dan medannya masih sama seperti tadi, tanah dan akar-akar pohon seperti ini. Dan ini di sebelah kanan jurang, di sebelah kiri jurang, cuman masih agak lebar lah. Siapa yang gerak, gendong kiri teman. Ada orang lewat. Oh, kamu yang gerak, kamu yang 11.17 kita istirahat sebentar, yang katanya ini pos bayangan camp 3. Sudah terlihat kabut, mataharinya sudah gone, sudah hilang. Masih melanjutkan perjalanan ke camp 4 untuk makan siang. Aku lagi di jalur yang kanan kirinya itu dikelilingi dengan pohon-pohon besar. Kalau kalian lihat pohon-pohon besar ini, aku jadi ingat salah satu hutan di Bali yang ada di Gunung Abang. Sampai di camp 4, kita udah jalan 5 kilo 40 meter dan kita udah jalan sekitar 3 jam lebih 30 menit dan kita ada di ketinggian 1.800 meter dari permukaan air laut. Yes, sepertinya kita akan lama istirahat di sini karena kita mau makan siang. Estimasi dari Mas Pian, kita sampai di camp 7 itu sekitar jam 4 sore. Semoga perjalanannya lancar
kakinya teman-teman aman semua. Tepat jam 12.51 kita akan melanjutkan perjalanan dari camp 4 menuju camp 7. Langsung menuju camp 7. Katanya setelah ini treknya tidak ada ampun. Jadi mari kita lihat setidak ada ampun apa sih trek di depan. Ampun Mas Rian. Kalau kita terlalu lama berhenti, kita akan lebih terasa capeknya karena kita ngulang lagi dari awal. Otot-ototnya udah mulai dingin dan sekarang mulai dipanasin dan itu kakinya berat banget. Nafas juga udah gak beraturan. Hampir 20 menit. Jadi sekarang jam 1.19 menit. Menurut aku jalurnya, medannya mirip antara Gunung Pohen dan Gunung Batu Karu. Masih bisa dimaklumi. Tapi nggak tahu ya setelah lewat dari camp 5 ini jalurnya gimana. Setelah melewati trek kayak gini Kak, itu ada sesuatu hal yang menakjubkan. Menakjubkan ya. Mungkin ada sesuatu hal yang bikin kita tegang. Apakah itu? Kita next lanjut. Oke. Apakah pohon yang fenomenal itu? Sudah sampai di camp 5 dengan ketinggian 2115 mdpl. Mbak, manis nggak semangganya? Manis banget. Kita akan disuguhkan tali seperti ini. Sangat memudahkan untuk kita melewati beberapa medan yang terjal. Hah? Kanan. Setelah medan yang ada talinya ini, kita disuguhkan view sedikit. Dan di depan masih ada tali. Kanan. Terjal kedua. Terjal kesekian kalinya. Dari camp 5 menuju camp 6. Coba. Perjalanan kita sudah hampir 5 jam 25 menit dan jarak yang kita tempuh 6 kilo 97 meter. Wah, pohonnya menandakan sebentar lagi mendekati camp 6. Oke, just camp. Deno sama Irul udah di camp 6. Jadi tadi kita just kan. Jam 3 kurang 6 menit. Aku sama teman-teman udah sampai di camp 6. Katanya dari sini menuju camp 7 di campground itu kurang lebih 1 jam. Jadi kurang lebih kita akan sampai di campground Gunung Raung jam 4 sore. Perjalanan yang luar biasa.
Di sini ditulis, di sini tertulis dari camp 6 ke camp 7 itu 900 meter, tapi dengan elevasi Kalau aku 300, beda, kurang awalnya lebih cuma 300 coba malah ketagihan. meter dari permukaan dapat laut. mungkin feel-nya. Karena aku juga penasaran sama nyoba-nyoba 2, 3. Dan di sini camp 6 ini tempatnya cukup luas, tapi sayangnya agak turunan. Jadi memang tidak dianjurkan untuk ngecamp karena tempatnya itu tidak datar. Tuh, seperti ini. Cuacanya sudah mulai berkabut. Aku suka banget kalau cuacanya kayak gini. Ketemu pohon unik. Pohonnya melintang di tengah dan dia itu bercabang-cabang seperti ini. Menuju camp 7 di Gunung Raung ini, menurutku hutannya itu estetik. Banyak pohon-pohon besar yang menurut aku itu bagus banget untuk dijadiin spot foto. Pohonnya, hutannya itu kayak hutan-hutan yang ada di film Tinkerbell. Jadi kayak hutan ribuan tahun. Ya memang ribuan tahun hutannya. Sudah mendekati pos bayangan camp 7, akhirnya melihat Edelweiss di Gunung Raung. Mirip kayak yang di Agung, ya. Jangan gitu naik. Bukan mirip kayak Agung, benar persis sama. Oh, berarti memang sama jenisnya kayak yang di Gunung Agung. Dan Denu udah di depan, katanya camp 7 50 meter lagi dari pos bayangan. Semangat. Dan mataharinya terlihat, cuacanya juga udah mulai nusuk ke udah nyampe. Mantap ya dari. Tuh, treknya seperti ini, kita akan naik ke arah sana terus. Gunung Raung. Di camp 7, hutannya unik, pohonnya kecil-kecil, jalannya setapak, view-nya mulai kebuka, dan mungkin di sekitar situ puncaknya atau camp 7-nya, dan kabutnya udah mulai turun, langitnya biru. Wow, indahnya. Anginnya kenceng guys. Masa guys? Dilihat view di belakangku, cantik banget. Lihat di depanku. Hah? Kok nggak nyampe? Sampai dikit lagi, Wi. Semangat. Bali biru. Ayo, boy. Semangat nih. Dikit lagi. Yeay, akhirnya kita sampai di camp 7 yang merupakan campground Gunung Raung. Tepat di jam 4.55 dengan waktu 8 jam 4 menit. Dan dengan jarak tempuh 8 kilo 87 meter. Kita sampai di camp 7 Gunung Raung. Aduh, Cantan ini partner kita luar biasa. Dia tadi sampainya jam 12. Terus tadi startnya jam berapa, Mas? Jam 7. Biasa. Terima kasih. You think I'm going crazy, but